Tes, oke. Ya guys, kita lanjut ya. Sorry ini agak sedikit. Oke, kita lanjut ya ke tes formatif yang keempat, tes formatif terakhir gitu ya di modul ke-8. Oke, untuk di tes formatif keempat ini terkait dengan untuk uji hipotesis varians. Nah, jadi bedanya adalah kalau uji rata-rata gitu ya, kita summary lagi bahwasanya untuk uji rata-rata gitu ya, rata-rata yang dimana terkait dengan mu gitu ya, maka nanti akan ada dua gitu ya, ada yang n lebih besar sama dengan 30 gitu ya. Nah kalau ini pakai z gitu ya, yang dimana untuk z hitung gitu ya, untuk z hitung itu adalah x bar dikurangkan dengan mu 0 per gitu ya, sigma per akar n. Nah tapi kalau n lebih kecil daripada 30, maka nilai z hitungnya itu setara dengan yang namanya x bar kurang mu 0 per s per akar n. Nah kalau uji proporsi, ya ini udah pakai jelas pakai z hitung gitu ya. Z hitung, sorry kok ini t hitung ya, t hitung ya, t hitung. Dimana untuk si z-nya ini ya bisa alfa per 2 gitu ya, atau z alfa, dimana untuk ini kasus one tail, ini two tail. Kalau ini t alfa per 2, df ataupun t alfa per 2 itu alfa, df, one tail, two tail. Nah kalau ini sama kayak untuk nilai z ya, berarti ini p topi dikurangkan dengan p0 per akar kuadrat p0 kali q0 per n, dimana untuk two tailnya adalah alfa per 2 gitu ya, dan untuk one tailnya adalah z alfa kalau statistiknya. Nah yang ketiga adalah terkait dengan uji varians. Nah uji varians ini kita akan menggunakan chi-square ya, chi-square hitung, dimana untuk rumusnya adalah n kurang 1 kali s kuadrat per sigma kuadrat ya. Nah dari sini nanti tinggal kita compare gitu ya, kita compare yang dimana ini mungkin lebih tepatnya ini mungkin sigma 0 gitu ya, karena nanti yang kita bandingin adalah sigma kuadrat lebih kecil sama dengan ya, kurang lebih sama seperti itu yang kayak rata-rata atau proporsi, ada one tail ada two tail. Nah bedanya adalah kalau misalnya untuk yang ini kan versinya bisa untuk kalau ini adalah two tail bisa plus minus gitu ya. Nah bedanya adalah kalau ini kan ini plus minus, ini plus minus, ini plus minus. Kalau untuk yang chi-square, untuk ujinya adalah terkait dengan yang namanya chi-square ini, dimana adalah alfa gitu ya. Nah alfa, df gitu ya. Ini untuk sisi kanan gitu ya, kemudian ada untuk sisi kanan, dan untuk yang sisi luar atau sisi kiri itu adalah 1 kurang alfa gitu ya, df. Yang satu lagi ada alfa per 2 sama 1 kurang alfa per 2. Nah jadi mungkin langsung aja di sini. Jadi terkait dengan uji varians ya, daerah kritis pengujian hipotesis varians menggunakan pendekatan distribusi chi-square, yang dimana untuk gambar grafiknya ini bukan berdistribusi normal, melainkan dia bentuknya tuh kayak kurva kuadrat sebenarnya, mungkin lebih tepatnya begini, set gitu ya. Nah gini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi makanya ini nanti saya kopas dulu. Nah, di mana secara umum gitu ya, secara umum di sini akan ada dua gitu ya, terkait dengan nilai daripada chi-square-nya itu sendiri gitu ya. Nah, oke, di sini sama seperti ini uji hipotesis sebelumnya. Ini adalah daerah kritisnya gitu ya. Dan untuk di bagian tengahnya di sini ini adalah daerah penerimaan H0. Ini daerah tolak H0. Nah, yang sebelah kanan ini yang untuk upper tail ya, untuk yang kasusnya adalah one tail adalah chi untuk alfa gitu ya, alfa,
df. Ya. Ya, dimana ini untuk yang one tail ya. Nah, kalau di sebelah kiri itu adalah 1 kurang alfa, df. Nah, tapi kalau mereka digabung, maka nanti batasnya untuk yang two tail, maka nanti jadinya adalah 1 kurang alfa kuadrat, alfa per 2 gitu ya, df. Kemudian yang satu lagi adalah K square kuadrat dari alfa per 2, df. Yang dimana ini tuh yang bagian sini ya, yang ini itu bagian yang ini. Wait dulu ya, ini aja deh muter. Nah ini atau lewat sini. Nah ini ya. Oke. So kita langsung lanjut ke nomor 2 karena ini terkait dengan uji hipotesisnya itu sendiri. Nah untuk soal nomor 2, sebuah perusahaan aki mobil mengatakan bahwa, berarti ini adalah klaim, ya. Nah, ternyata memiliki simpangan baku lebih daripada 0,9. Jadi di sini kita garis bawahi, katanya klaim bahwa umur aki diproduksi memiliki simpangan baku lebih dari 0,9. Nah, bila 10 sampel aki alias berarti N-nya sama dengan 10, gitu ya. Kemudian untuk simpangan bakunya alias S kuadratnya itu simpangan baku itu adalah S ya, kalau varians baru S kuadrat. Ini adalah 0,9. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat diambil dari hipotesis tersebut? Ya sudah, untuk nomor 2 kita kerjakan seperti biasa. Yang pertama, bikin hipotesis 0 sama hipotesis alternatif. Untuk hipotesis 0-nya apa? Ya, simpangan bakunya gitu ya, simpangan bakunya ini dulu. Ini harusnya bukan simpangan baku sih. Ini adalah varians gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita bilang ini simpangan baku lebih dari 0,9, tapi di sini teh varians. Jadi mungkin ini kita ganti ya, ini adalah terkait dengan varians gitu ya, ini adalah varians. Ini simpangan bakunya ini adalah 1,2 ya, bukan 0,9, 1,2. Yang sigmanya ini sigma 0 ini namanya ya, sigma 0 nya adalah 0,9 gitu, 0,9. Sigma 0 kuadrat ya. Nah, so di sini saya beranggap ini adalah varians harusnya. Karena kalau kita lihat datanya kurang lebih seperti ini, varians gitu ya. Ini kan varians ya, bukan simpangan baku ya. Kalau simpangan baku itu adalah sigma doang gitu, atau S doang, itu namanya adalah simpangan baku. Tapi kalau udah ada hubungan sigma kuadrat, maka ini adalah varians. Nah, jadi saya sedikit ragu bahwasanya berarti ini kayaknya harusnya kita ganti juga, ini adalah S kuadrat gitu ya. Coba kita berandai seperti ini dulu. Jadi untuk H0-nya adalah sigma kuadrat ini alias si varians ini, katanya dia bilang bahwasanya lebih daripada 0,9. Nah, lebih dari 0,9. Sedangkan berarti kita harus membuktikan bahwasanya sigma kuadrat ini lebih kecil daripada 0,9. Berarti kira-kira apa kasusnya? Ya, kasusnya adalah one tail, lower tail ya, lebih tepatnya. So berarti untuk kemudian yang kedua adalah alfanya adalah 5% alias 0,05. Kemudian yang ketiga adalah apa? Kita hitung statistiknya, chi-square hitung gitu ya. So berarti rumusnya adalah N kurang 1 kali S kuadrat per sigma 0 dikuadratkan ya. Berarti ini kalau kita hitung berarti 9 kali 1,2 per 0,9 ya. So dengan gitu kalau kita hitung jadinya berarti 9 bagi 0,9 itu adalah 10 dikali dengan 1,2 adalah 12 ya. Ini adalah 12. Nah, kemudian yang keempat kita bikin ya square table. Nah, di sini karena dia lower tail, maka kita pakainya yang mana? Ya, kita pakai yang ini ya. Berarti karena lower tail satu sisi kiri gitu ya. Jadinya berarti 1 kurang alfa gitu ya, df.
Nah, di sini 1 kurang alfanya berarti 0,95 dan untuk df-nya adalah n kurang 1. Gitu ya. N kurang 1 tuh berarti 9. Berarti untuk chi-square-nya ini adalah 0,95,9. So, berarti berapa nih untuk si chi-square yang 0,95 df-nya adalah 9. So, kita buka tabel ya. So, kita cek untuk chi-square yang ini 0,95 gitu ya. Ini nih ya, 0,95 0,95, kemudian untuk yang df-nya 9. Oke. 0,95 df-nya adalah 9. Berarti 3,325 ya. Oke. Jadi 3,325. Nah, oke. So ini adalah 3,325 ya, 3,325. So di sini ini ya, ini kan 1 kurang alfa ya, 1 kurang alfa df gitu ya. Nah, ya sudah. Ini kalau kita gambar tadi untuk gambarnya sorry. Ini kalau digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Set. Oke. Nah, untuk yang ini ya, untuk daerah yang di sini 0,95 ini adalah 3,325 ya, 3,325 yang dimana ini daerah untuk tolak H0 dan yang di bagian sebelah kanannya adalah daerah terima H0. Nah, kita cek nih untuk x kuadrat hitungnya gitu ya. Untuk x kuadratnya hitung sendiri itu berapa? 12 gitu ya. Ada di sini ya. Ini adalah 12-nya. Berarti bisa kita simpulkan apa? Ya, kita simpulkan adalah terima H0 alias apa? Benar bahwasanya variansnya itu lebih besar sama dengan 0,9 atau lebih besar daripada 0,9. Ya, maka jawabannya adalah yang B. Cuman sih harusnya ini nggak usah pakai sama dengan juga nggak apa-apa sih, gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting H0-nya ini berarti H-nya itu nanti berlawanan. Ya mungkin berarti bisa jadi ini lebih kecil sama dengan gitu, ya. Oke. Cuman harusnya sih ini di atasnya tuh harusnya lebih besar sama dengan, terus yang di bawahnya baru yang lebih kecil, ya. Nah, di sini kenapa saya nggak tidak membuat untuk HA-nya yang lebih besar gitu ya. Berarti kalau kita bikin, kalau kita balik ya, misalkan nih ini adalah HA-nya gitu ya. HA-nya adalah si 0,9 gitu ya. Sorry. Sigma kuadratnya adalah lebih besar daripada 0,9, maka H0-nya adalah sigma kuadrat lebih kecil sama dengan 0,9. Maka nanti kesimpulannya bahkan ya akan terima H0. Artinya berarti kesimpulan daripada ini adalah sesuatu yang bernilai salah gitu ya. Jadi kan pernyataannya adalah katanya si hipotesis awalnya ini itu adalah lebih besar. Tapi di sini kan hipotesis awalnya lebih kecil sama dengan gitu ya. Jadi ini untuk klaim awalnya itu adalah H0 ya. HA-nya adalah kita berusaha untuk menduga atau membuktikan apa bisa jadi sesuatu yang lain daripada si H0 itu sendiri. Nah, terus kemudian kalau semisal yang tadi yang di kotak merah ini kemudian saya hitung dengan menggunakan n kurang 1 kali s kuadrat per sigma 0 kuadrat gitu ya, dimana ini adalah s, berarti ini harusnya n kurang 1 gitu ya. N kurang 1 berarti jadinya 9 kali 1,2 kuadrat per 0,9 kuadrat, itu jawabannya adalah 16. Nah, tapi kalau misalnya kita lakukan hal seperti ini, berarti di sini juga harus dong ya kan, yang dimana ini harusnya sigma gitu ya, sigma kuadrat berarti bakal lebih besar daripada 0,81 tuh. Nah, kalau begitu berarti ini bukan berarti ini ya benar dong kalau misalnya kita bikin ya, misal nih sigma kuadrat lebih besar sama dengan 0,81. Ya, ini sigma kuadratnya lebih kecil daripada 0,81. Kalau mau bikin seperti ini. Ya. Nanti kalau pas udah dicek seperti ini gitu ya, kemudian S-nya adalah 1,2.
Jadi di sini adalah sigma 0-nya adalah 0,9 gitu ya. Dan untuk S-nya adalah 1,2 dan untuk N-nya adalah 10. Nah, kalau kita bandingin ya sebenarnya sama aja gitu ya. Di bagian sini ada di sini untuk yang coklat, sedangkan yang ini itu ada di bagian sini juga nih. 16. Bagaimana kesimpulannya? Terima H0. Berarti menyatakan bahwasanya setuju bahwasanya simpangan bakunya di atas 0,9. Tapi di sini opsi pilihan gandanya bukan sigma kuadrat. Bukan sigma, melainkan sigma kuadrat yang artinya dia varians. Seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 3. Oke. Di sini dikasih tahu bahwasanya mencatat bahwasannya siswa menyelesaikan ujian akhir dengan simpangan baku. Ini jujur saya juga bingung ya, kenapa? Karena apa? Di sini hipotesis alternatifnya sigma kuadrat yang artinya varians. So berarti ini soalnya saya ganti, ini semuanya yang simpangan baku ini adalah varians ya. Nah, ini saya ganti berarti jadi varians gitu ya. Atau ini varians atau ragam gitu ya. Ini juga varians. Oke, di sini dikasih tahu bahwasanya bahwa waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan ujian akhir memiliki gitu ya, memiliki varians sebesar ini gitu. Nah, berarti ini adalah klaim awalnya. Terus selanjutnya dilakukan pengambilan sampel N-nya 20. Terus kemudian sampel 20 ini adalah S kuadratnya sebesar 4,51. Di sini sigma 0 kuadratnya adalah sebesar 6. Ya. Oke. So di sini untuk langkah pertama berarti H0-nya adalah ya variansnya itu di sini mencatat bahwa waktu yang diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan ujian akhir memiliki varians 6 menit. I think ini harusnya sama dengan ya, harusnya sama dengan. Nah, harusnya sama dengan ya. Cuman di sini di BMP-nya kalau kita mau one tail atau two tail gitu ya, one tail yang lower atau upper, di sini kan HA-nya dikasih tahu ya, hipotesis alternatifnya adalah sigma kuadrat lebih kecil daripada 6, maka ini haruslah lebih besar sama dengan 6 ya. Yang walaupun sebenarnya bisa sama dengan aja juga cukup gitu ya. Oke. Nah, yang kedua, cuman kalau misalnya kita nggak kasih sama dengan, kalau cuma sama dengan doang, berarti kalau kita melawan sama dengan ya berarti tidak sama dengan. Berarti bisa lebih kecil, bisa lebih besar gitu. Ya, mungkin maksud di BMP kurang lebih seperti itu. Karena so far yang saya tahu untuk one tail two tail, untuk one tail sama two tail, terutama untuk one tail itu H0-nya itu sebenarnya tidak harus ada lebih besar, sama dengan aja juga udah cukup gitu. Karena ketika kita bahas sama dengan dan yang di bawahnya tidak sama dengan, kalau tidak sama dengannya dispesifikin lebih kecil, itu lower. Kalau dispesifikan lebih besar, dia upper. Tapi kalau tidak dispesifikan alias tidak sama dengan, maka dia adalah two tail. Seperti itu ya. Oke. So, untuk alfanya di sini dipakai adalah 5%, berarti 0,05 gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah apa? Chi-square hitung ya. Oke, berarti N kurang 1 kali S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Berarti ini setara dengan yang namanya 19 ya kan? N kurang 1 nih. Dari sini juga kita langsung cari DF ya. Berarti 19 kali S kuadratnya adalah 4,51 per 6. Ya udah, ini kalau dihitung berarti 19 kali 4,51 dibagi dengan 6, maka jawabannya adalah 14,282 ya, 14,282. Nah, yang keempat adalah kita menghitung chi-square tabelnya nih. Ya, karena ini one tail dan ini adalah sisi kanan ya, berarti ya, sisi kanan. Berarti kita pakainya apa? Ya, alpha, df. Berarti chi-square-nya adalah 0,05, df-nya adalah 19. Coba kita cek untuk tabel yang 0,05,19 nih.
Kalau 19-nya adalah ini, berarti 0,05 adalah 30,144 ya. Oke, so dengan begitu ya kalau kita hitung ya. Sorry. Ini lebih kecil ya. Berarti lower tail, sorry. Ini lower tail. 1 kurang alfa, df. Nah, 1 kurang alfa, kalau alfanya adalah segini, berarti bisa kita katakan 1 kurang alfanya adalah 1 kurang 0,05 alias 0,95. Berarti di sini setara dengan yang namanya x kuadrat 0,95, berapa? 19. Oke, barulah kita cek lagi untuk si kalau chi-square yang itu ya. Oke, wait. 0,95 19 berapa tuh? Oke, 10,117 ya, 10,117 dan berarti kalau kita buat gambar begini aja set. Nah, ini enggak ada tengah-tengahnya 0 ya, karena ini bukan distribusi normal. Nah, yang jelas 10,117 itu adalah daerah yang di sini. Dan jangan lupa berarti di daerah yang sini ini adalah daerah tolak H0, ya kan? Nah, di sini adalah terima H0. Nah, berarti kalau begitu yang kita hitung yang ada di sini itu ada di mana? Ada di sini nih, ya, ada di sini 14,282. Berarti kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah tolak H0 alias sigma kuadratnya itu lebih kecil daripada 6. Ya. Maka dari sini jawabannya adalah yang A, ya. Oke. Sorry. Apa? Iya, salah. Sorry. Di sini ya, bukan tolak H0. Apa? Iya, terima H0. Kenapa terima H0? Ya, kenapa terima H0? Alias sigma kuadratnya ini lebih besar sama dengan 6. Ya, karena kan ini apa kasusnya? Kasusnya adalah lower tail. Berarti ini adalah daerah terima daerah apa? Di sini adalah daerah tolak H0. Nah, berarti ini adalah daerah terima H0. Karena ada di daerah terima H0, ya udah berarti sigma kuadrat lebih besar sama dengan 6. Maka jawaban untuk soal nomor 3 adalah yang B, ya. Ini perlu digarisbawahi, ini adalah soalnya jadi varians ya, bukan simpangan baku. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 sendiri, di sini kadar nikotin rokok merek tertentu diketahui berdistribusi normal dengan varian seperti ini. Ujilah hipotesis bla 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 bla. Oke. Berarti untuk di sini kita dikasih tahu bahwasannya di sini H0-nya udah dikasih tahu, terus sigma 0 kuadratnya juga setara dengan 1,3 gitu ya. Nah, di sini n-nya nggak dikasih tahu. Bentar. Oh, sorry. Bila sampel acak 8 dari how. Oh, sorry. Di sini ada nih simpangan baku, S-nya sama dengan 1,8. Nah, berarti untuk S kuadrat berarti 1,8 kuadrat berarti berapa tuh kalau dihitung? Langsung aja di sini aja ngitungnya. Jawabannya adalah 3,24 ya. Oke, 3,24. Nah, untuk sigma 0 kuadratnya itu 1,3, untuk n-nya itu 8. Nah, di sini langsung aja df-nya adalah n kurang 1 alias 7 ya. Oke, so seperti biasa tahap pertama kita buat hipotesis H0 sama HA, tapi di sini udah dikasih tahu H0-nya itu adalah sigma kuadrat sama dengan 1,3 dan sigma kuadratnya adalah tidak sama dengan 1,3. Berarti ini adalah kasus two tail ya, dua arah. Lanjut lagi untuk yang kedua, alfanya adalah 0,05. Di sini karena berhubung gitu ya,
karena dua arah, berarti di sini juga langsung kita cari ya untuk alfa per 2 sama 1 kurang alfa per 2 gitu ya. Ini 0,025, sedangkan untuk 1 kurang alfa per 2 adalah 0,975. Nah, yang ketiga adalah kita cari chi-square hitungnya. Oke, chi-square hitungnya adalah ya n kurang 1 kurang kali s kuadrat per sigma kuadrat. Oke, berarti 7 kali dengan 3,24 per apa? 1,3. Nah, berapa dah tuh gitu kan ya? 7 kali 3,24 kemudian dibagi 1,3, maka jawabannya adalah 17,446 ya. 17,446. Nah, yang keempat kita cari chi-square-nya si tabel gitu ya. Nah, di sini karena berhubung tutel, maka kita cari 2 biji. Yang pertama adalah yang sisi kanan, alfa per 2, df, berarti 0,025, df-nya adalah 7, dan kemudian yang sisi kirinya adalah 1 kurang alfa per 2, df, alias berarti 0,975, 975,7. Nah, ya sudah, langsunglah kita lihat tabelnya. 0,025 ya, 0,025 yang 7, kita ini 7 dulu deh ya. Oke. 0,025 nya 16,013, untuk 0,973 nya adalah 1,69 ya. Oke. Di sini adalah tadi 16,013, sedangkan ini adalah 1,690 ya. Ya sudah, kita gambar gitu ya grafiknya ya terkait dengan chi-square tabelnya di sini kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada 1,690 dan di sini ada 16,013. Maka dari situlah kita memperoleh informasi ini adalah daerah tolak H0 gitu ya. Dan yang di bagian tengahnya ini adalah daerah terima H0. Nah, untuk x kuadrat hitungnya atau chi-square hitungnya itu 17,446. Maka ada di sini ya. Nah, di bagian sini adalah 17,446. Maka gimana kesimpulannya? Ya, kesimpulannya adalah tolak H0 alias apa? Sigma kuadratnya ini tidaklah sama dengan 1,3. Seperti itu ya. Oke, jadi x kuadratnya adalah 17,4. Ya, betul, ini 17,4. Kemudian untuk tolak H0 betul. Nah, di sini, ini nggak konsisten. Kenapa? Karena di sini dia bilang bahwa lawan tandingnya bahwasanya ini sigma kuadratnya sama dengan. Nah, harusnya ini tidak sama dengan dong ya kan? Tidak sama dengan semua nih kalau emang mau gitu ya, tidak sama dengan. Nah, barulah kalau nomor kayak gini, baru nomor 4 jawabannya adalah yang A. Gitu. Ya, kalau misalnya lebih besar, berarti harusnya dia right tail, sisi kanan gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Untuk soal nomor 5, di sini dikasih tahu data masa lalu menunjukkan bahwa uang yang disumbangkan oleh karyawan di suatu kota pada PMI berdistribusi normal dengan simpangan baku. Nah, baru nih simpangan bakunya adalah 1,4 gitu ya. Oke. Di sini berarti sigma nolnya sama dengan 1,4. Dan di sini katanya dikasih tahu bahwasanya di awal secara spesifik itu nilainya segini. Nah, ada dugaan nih bahwa sumbangan daripada pedagang itu lebih beragam. Bila sumbangan sampel acak 12 pedagang, berarti E-nya adalah 12, mempunyai simpangan baku berarti mempunyai S itu sebesar 1,75, dan pada tahap keberartian ini tahap signifikansi gitu ya, alias alfanya adalah 0,01, maka ini langsung kita hitung dulu ya. Untuk sigma 0 kuadratnya berapa? 1,4 kuadrat gitu ya. 1,4 kuadrat itu adalah 1,96. Nah, 1,96. Yang ini S kuadratnya adalah sebesar
1,75 dikuadratkan, jawabannya adalah 3,0625 ya, 3,0625. Nah, ya sudah, kita langsung untuk tahap pertamanya, yaitu adalah kita bikin hipotesisnya, gitu ya. Nah, kalau semisal di sini dikasih tahu bahwa simpangan baku sumbangan dari para pedagang lebih besar daripada karyawan di kota tersebut. Kalau disumbangan oleh karyawan, ada dugaan bahwa oke. Nah, jadi sebenarnya mungkin di sini dikasih tahu ya untuk ininya awalnya. Jadi tuh di sini sudah ada dugaan, berarti hipotesis alternatifnya gitu ya. Hipotesis alternatifnya yang dimana sigma kuadratnya itu adalah lebih besar daripada si angka yang ini. Lebih besar daripada 1,96, alias mungkin kita bisa bilang ini tuh lebih besar daripada 1,4 deh gitu ya. Yang bisa kita artikan berarti sigma kuadrat ini adalah akan lebih besar daripada 1,96. Oke, kemudian kalau yang ini, ya ini sebenarnya mau bikin sama dengan juga boleh, nggak apa-apa. Ya, sama dengan 1,4 atau lebih kecil sama dengan 1,4. Cuman karena di sini klaimnya sudah persis sama dengan gitu ya. Nah, cuman ini menyalahi aturan yang dia buat lagi di BMP. Harusnya kan kalau di BMP dia lebih kecil sama dengan kan. Nah, gitu. Jadi setahu saya kalau emang misalnya di sini sama dengan, ya udah bikin sama dengan aja. Kecuali kalau klaim dia paling banyak. Nah, baru lebih kecil sama dengan. Seperti itu ya. Oke, ini sigma kuadratnya sama dengan 1,96. Dan yang kedua adalah alfanya adalah sebesar 0,01. Berarti ini kasusnya apa? Ya, kasusnya adalah left tail ya, left tail. So berarti untuk chi-square hitungnya ya. Oke, so ini sama dengan ya n kurang 1 kali s kuadrat per sigma 0 dikuadratkan. Berarti 11 ya, ini juga untuk df-nya adalah n kurang 1 alias 11 gitu ya. Nah, berarti 11 kali dengan s kuadratnya adalah 3,625 per 1,96 gitu ya. Berarti jawabannya berapa tuh ya kan? Oke, coba kita cek dulu. Berarti 11 kali 3,0625 dibagi dengan 1,96, maka jawabannya adalah 17,1875. Ya, ini 4 angka di belakang koma kita tulis aja deh. Toh juga enggak banyak-banyak banget kan ya, gitu. Nah, untuk yang keempat, ya udah x kuadrat tabel gitu ya. Nah, karena dia one tail yang left, berarti x kuadratnya apa? 1 kurang alfa, df. Nah, dari sini kalau semisal kita cari untuk yang 1 kurang alfanya berapa? Berarti berapa? 1 kurang 0,01 alias 0,99. So berarti di sini kalau dilanjutin berarti sama aja kayak chi-square dari 0,99 dikomakan lagi df-nya adalah 11. Ya sudah, berarti 0,99,11 itu berapa? 0,99,11. Coba kita cek. Untuk yang di 11, untuk 0,99-nya adalah 3,053. Gitu ya. Tar dulu, sabar. Nih, juga saya ada yang salah lagi nih. Apa tuh? Iya, bener banget. Apa? Ya, ini bukan left tail dong. Kan ininya lebih besar ya. Berarti right tail. Berarti ini x kuadratnya adalah sebesar alfa, df ya. Jadi berarti kayak square kuadrat daripada 0,01, df-nya adalah sebesar 11. Nah, kalau kita cari tadi 0,01,11 itu 0,01,11 yang ini berarti 24,725 ya. 24,725. Oke. So, kalau digambar, gambarnya adalah kurang lebih seperti ini. Set. Nah, oke. Berarti untuk 24,725-nya itu ada di sini. Dan jangan lupa bahwasanya untuk daerah ini adalah daerah tolak H0 ya, karena dia right tail. Sedangkan untuk di sebelah kirinya di sini ini adalah daerah terima H0. Ya sudah, berarti yang kita hitung di sini itu 17,185.
berarti ada di daerah sini nih, 17,1875. Berarti kita dapat simpulkan apa? Ya, kita dapat simpulkan adalah terima H0 alias sigmanya ini adalah sama dengan 1,4 atau sigma kuadratnya ini itu sama dengan 1,96. Oke, so dengan begitu jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B ya. Jadi chi-square-nya benar 17,19, terima H0 dan H0 yang dibuat di sini katanya sama persis dengan 1,4 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini simpangan baku, di sini simpangan baku. Jangan sampai di atasnya simpangan baku, di bawahnya teh varians. Jadi bingung mau ngikutin yang mana gitu loh ya. Oke. So, dengan begitu kita akhiri dulu untuk pembahasan tes formatif keempat untuk di modul ke berapa? Modul ke-8. Sekaligus juga mengakhiri pembahasan untuk modul ke-8 yang ada 4 kegiatan belajar yang dimana ada kegiatan belajar apa aja sih untuk yang ke modul 8 saya lupa. Uji hipotesis terkait dengan pengantarnya terlebih dahulu ya untuk di KB1 yang teoritis yang saya gabung videonya dengan tes formatif kedua alias kegiatan belajar kedua terkait dengan uji hipotesis rata-rata yang pakai Z ataupun T gitu ya, yang dimana Z itu tes Z atau Z test gitu kalau N-nya lebih besar sama dengan 30 dan simpangan baku populasinya diketahui, dan paket T-test atau uji T kalau misalnya N-nya lebih kecil daripada 30 gitu ya, dan simpangan baku populasinya tidak diketahui alias yang diketahui adalah simpangan baku sampel. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan belajar ketiga atau tes formatif ketiga membahas terkait dengan uji hipotesis proporsi yang menggunakan pendekatan Z, yang dimana itu kayak biasa ya, kayak Z yang di bagian atau uji hipotesis rata-rata, cuman beda rumus hitung aja atau rumus statistiknya. Dan untuk si modul keempat yang ini adalah uji hipotesis untuk yang varians. Seperti itu, yang dimana untuk varians kita menggunakan pendekatan untuk si perhitungan tabelnya ini menggunakan chi-square seperti itu ya. Kalau datanya berdistribusi normal tapi kita menggunakan pendekatan chi-square ya. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar di bawah, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.